Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kita Jelata, kita ketemu lagi dalam channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Pekan-pekan ini kita dikejutkan beberapa berita di media yang tidak terlepas dari fenomena yang ada ya, terutama mengenai Gubernur Anies nih, selalu menjadi hal yang fenomenal ya. Pekan ini kita mendapatkan suatu kenyataan bahwa Gubernur Anies mendapatkan predikat terbaik dari seluruh dunia, juara dunia istilahnya ini, dari satu pengakuan award ya, dari STA itu ya. Nama awardnya STA atau Sustainable Transportation Award. Ya, 2021. Iya. Jadi ini adalah suatu penghargaan terhadap inovasi dan perkembangan transportasi dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun ataupun 18 bulan. Nah, Gubernur Anies DKI Jakarta sebetulnya yang dapat, bukan Gubernur Anies. Iya, benar. Jadi DKI, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai bagian dari Republik Indonesia mendapatkan suatu penghargaan internasional. Mestinya kita sangat bangga dong bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia mendapatkan itu. Jadi bukan mendapatkan suatu penghargaan bahwa Jakarta memiliki suatu transportasi terbaik di dunia, ya jauh dari situ. Dan ini juga kita lihat kemarin dari pengakuannya Gubernur Anies sendiri di dalam akun Twitternya yang berbeda. Di akun sosial media. Di akun sosial medianya Gubernur Anies menyampaikan bahwa ini bukanlah penghargaan terhadap bahwa Jakarta memiliki suatu sistem transportasi terbaik di dunia, tapi adalah penghargaan terhadap inovasi dan pengembangan transportasi berbasis public transportation dan mengalahkan nominasi-nominasi di kota lain dunianya, termasuk Moskow, Frankfurt, dan lain-lain ya. Menurut informasi tahun lalu sebetulnya Jakarta sudah merupakan runner up. Nah ini fenomena ini yang mau kita coba diskusikan nih Bang. Apa kok terjadi rame ya? Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang pro mungkin nggak terlalu mencolok. Yang kontra ini yang kelihatan mencolok. Sebetulnya apa sih yang dipersoalkan ya? Kemudian yang pertama mungkin itu perlu kita bahas. Yang kedua adalah sebetulnya siapa sih Gubernur Anies ini? Kok sampai menjadi suatu yang fenomenal sekali? Gimana tuh Bang? Ya gini, ini kan sebenarnya serangan ya, atau ketidaknyamanan atau kebencian dari sebagian pihak terhadap Anies ini, itu sebenarnya nggak bisa kita pisahkan dengan bagaimana Anies menjadi gubernur ya. Anies ini kan seperti sesuatu yang tidak pernah direncanakan ya. Ada satu momen keadaan di mana terjadi semacam kegoncangan di Jakarta ini, dan itu meluas sampai ke seluruh Indonesia karena ada statementnya Ahok ya, yang masuk ke halaman yang seharusnya dia nggak harus masuki ya, soal Al-Maidah 51 ya. Lalu muncullah Anies. Jadi bukan Anies yang pingin jadi gubernur, tetapi Anies dipinang. Sebenarnya awalnya kan Sandiaga ya, tetapi Sandiaga mengalah dan menempatkan Anies sebagai gubernur, dialah sebagai wakilnya ya. Dan yang melamar adalah PKS dan Gerindra. Lalu terjadilah yang sama-sama kita tahu, Pilkada DKI, dan Anies keluar sebagai pemenang ya. Harusnya selesai di sana ya, dalam proses demokrasi yang beradab. Ternyata oleh sebagian atau mungkin mayoritas dari kelompok yang kalah merasa bahwa Ahok itu kalah bukan natural, kalah karena unsur sara, bahkan ada yang bilang membawa mayat segala macam ya. Tapi kita harus tahu ya bahwa demokrasi itu kan sebenarnya sesuatu mekanisme yang orang bebas menentukan preferensi ya, dan orang juga bebas memilih kriteria kenapa dia memilih si A dan si B gitu. Bahkan jangankan karena keyakinan, karena mungkin satu calon punya tai lalat dan si pemilih juga punya tai lalat, dia memilih si calon karena sama dengan dia, itu halal-halal saja. Itulah namanya demokrasi kan gitu ya. Jadi ini konteks yang kenapa setiap ada pemberitaan yang positif tentang prestasi Anies selalu direspon oleh yang Bang Kica bilang nggak ada hubungannya ya, ada korelasinya dengan sejarah terpilihnya Anies. Dan kadang-kadang kebencian ini mempertontonkan kedunguan ya. Coba Bung Jela bayangkan, ini kan analoginya ada perlombaan membuat nasi goreng resep siapa yang paling enak ya, itulah kriterianya, apa resepnya dan segala macam, masaklah nasi goreng.
Lalu keluarlah si A sebagai pemenang berdasarkan penilaian dewan juri. Ya. Tiba-tiba ada yang nyelonong, oh si A itu nggak sebagai pemenang, oh dia masak pakai kualinya Pak B kok, dia kompornya si C kok yang menyediakan. Itu kan kedunguan yang luar biasa. Sama aja dengan yang Fajrul bilang kan, bahwa tanpa mendalami kriteria apa sebenarnya yang menjadi penilaian dari Sustainable Transportation Award ini, spontan Fajrul mencuitkan bahwa terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Ahok, ini adalah hasil rintisan bla 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 bla, dan Anies juga terima kasih yang telah melanjutkan gitu. Anies melanjutkan apa gitu? Ini kan bukan penilaian soal infrastruktur, ya kan? Ini kan penilaian soal resep dari nasi goreng, ya kan? Ini penilaian soal rekayasa atau inovasi yang dilakukan Anies dalam 12 bulan terakhir gitu. Ya, Pak, 15 bulan sampai 18 bulan. 15 sampai 18 bulan. Terakhir. Padahal Anies udah 3 tahun jadi gubernur DKI gitu. Kalau seperti itu ceritanya, kenapa nggak dibikin aja yang sekalian pendiri DKI Jakarta Itu atau pendiri Betawi dulu? Iya. Yang siapa? Yang Peter Sun-kun itu ya? Iya. Itu kan jasanya dia Iya, juga sampai iya, sini. iya. Nah ini gimana? Ya itu dia. Kebencian, ya kan, itu potentially akan membuat kita dungu. Ya. Ya kan? Karena yang ke depan tuh benci, bukan kejujuran lagi, bukan objektivitas lagi. Lalu penghambaan diri kepada seorang atau kelompok orang ya membuat kita ya dungu juga gitu. Dungu juga gitu. Ya kan? Iya, betul. Jadi kan orang lomba nasi goreng kok. Kenapa harus kita bicara soal kompornya, kita bicara soal gasnya dari mana segala macam gitu. Iya, oke. Nah, kalau kita lihat Anies ini kan cara dia merespon bulian ya, cara dia merespon kebencian. Itu kan sangat-sangat ya kalau aku bilang sih bebal gitu. Kalau aku yang jadi Anies, aku labrak semua itu. Ya kan? Karena udah nggak benar. Masa aku dibilang gubernur jual mayat? Itu kan nggak benar gitu. Iya. Dia nggak ingin jadi gubernur, ada yang melamar mendudukkan dia gitu kan. Iya. Jadi Anies ini terlalu sabar jadi orang menurut aku nih. Jadi begini ya? Iya, sangat sabar dia. Jadi kita lihat memang selalu saja setiap ada satu prestasi Anies selalu dicari aja kesalahannya ya. Iya. Pertama masalah Formula E yang gagal, kemudian Iya. sepeda minta masuk tol dan sebagainya ya. Sebetulnya ini semua menurut saya nih Bang, ini dalam rangka Anies melaksanakan janji-janji kampanyenya dia Betul. untuk membahagiakan warga DKI Jakarta. Iya. Jadi saya kira warga DKI Jakarta ini berbahagialah. Anda semua ya, bahwa Anda memiliki seorang gubernur yang namanya Anies Baswedan. Iya. Tapi saya juga bingung gitu ya, yang selalu membuat satu kontra, melihat satu kesalahan dan sebagainya. Itu warga Jakarta bukan sih ya? Harusnya dia berbahagia juga dong. Sebagai warga negara Indonesia, sangat bangga Bang. Ya itu tadi. Di internasional, di kiprah internasional, ya seorang gubernur DKI Jakarta dihargai. Ya, bukannya gubernur ya, provinsi DKI Jakarta atau ibu kota negara kita mendapat penghargaan award internasional nomor 1 di dunia. Iya. Itu kan suatu kebanggaan untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi mungkin ada kesalahan juga. Maksudnya kayak gini, begitu dapat penghargaan, mestinya Gubernur Anies ini langsung dong lapor ke Pak Presiden dong. Pak Presiden, saya dapat ini. Gimana Bang? Ya gini, ini emang mungkin kelemahan sekaligus juga mungkin kekuatan Anies kan. Dia membiarkan dirinya sebatang kara gitu ya. Artinya kalau dia udah jadi kepala daerah, mestinya dia udah mulai berpolitik lah. Ya. Dia udah harus mencari rumah yang bisa melindungi dia ya kan. Ya. Dia udah harus masuk ke partai politik ya. Tapi Anies sepertinya enggak gitu. Iya. Jadi ini agak padahal dia di 2024 banyak yang menggadang-gadang gitu kan. Ya. Dia nggak punya partai, tetapi para orang-orang yang berhasrat menganggap dia sebagai kompetitor. Kan gila itu. Coba ya. Ya kan? Ya. Dia nggak punya partai, nggak punya orang tua, nggak punya bapak gitu kan. Tapi dia nggak orang sebagai kompetitor. Apalagi yang membuat dia bisa seperti itu kalau bukan karena sosoknya ya, personalitinya yang memang dianggap ini bakal menjadi saingan berat gitu ya. Iya. Jadi kalau personalitinya Anies, sebenarnya nggak ada yang meragukan lah. Waktu periode pertamanya Pak Jokowi juga, beliau kan sebagai juru bicara kampanye Pak Jokowi. Iya, benar. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Iya. Dan kita ingat persis bahwa waktu Menteri Pendidikan itu sangat populer kan beliau kan ya. Iya. Mendatangi sekolah-sekolah. Iya. Dan Anies ini tipe orang yang nggak pernah bicara jejak dia yang lama gitu. Artinya begini kan banyak pemimpin kita lihat. Begitu di dalam dia bagian dari penumpang kapal, dia diam kan. Begitu dia dikeluarkan dari kapal, dia teriak. Ya. Nah, Anies kan enggak pernah Anies bicara soal bagaimana ya intinya dalam tanda petik
nggak seperti orang-orang lain lah yang suka mengomentari keburukan-keburukan mantan pimpinannya atau mitra kerjanya. Enggak, bukan tipikal Anies. Ya. Entahlah kalau aku salah ya. Yang aku lihat jejak digital nggak ada itu. Oke. Jadi luar biasa lah memang. Ini bukan Gubernur Anies ini memang fenomenal. Fenomenal dalam arti memang berkualitas. Iya. Dan rekam jejaknya juga ketahuan, segalanya sebenarnya jelas semua kan gitu Bang ya. Iya. Cuma kita mungkin sebagai bangsa, warga bangsa ya patutlah mengacungi jempol itu thumb up barangkali ya. Iya. Menghargai prestasi yang dicapai oleh Pak Gubernur Anies. Ya aku paling iri sama Anies ini ya itu dia. Udah jadi gubernur ya enggak? Kemudian ya katakanlah berprestasi ya. Ya mungkin orang buta lah yang mengatakan kalau Jakarta nggak ada perubahan saat ini. Iya. Dan yang paling gue iri itu tiap hari dia memanen pahala. Ya kan dia terima transferan pahala terus ya kan. Karena apa? Ada banyak orang yang tiap hari membuli dia, ya menggibah dia, memfitnah. Pahalanya datang ke dia. Pahalanya datang ke dia. Masya Gitu. Allah. Mau ya Pak Anies dibagi-bagi dong pahala itu. Masya Allah. Jangan dikantongin sendiri gitu loh. Jadi sebagai jelata nih Bang ya, kita tentu berharap ya, marilah kita sebagai warga bangsa ya, untuk saling menghargai. Betul. Ya, jangan lagi lah kita menunjukkan kekonyolan. Iya. Ya, kalau memang ada prestasi yang luar biasa kita hargai. Kalau memang salah kita kritik. Iya. Jangan selalu menghujat, selalu menggibah gitu ya. Gimana Bang harapannya? Iya, bener. Ya. Nggak ada untungnya, ya kan? Anies tetap jadi gubernur. Ya kan kita tetap begini-begini aja, ya kan? Betul. Jadi intinya Anies kalau berprestasi ya mari kita hargai. Ya. Tapi kalau katakanlah nggak benar ya kita kritisi. Dan itu hak kita sebagai warga DKI. Ya. Gitu aja. Baik, oke. Saya kira obrolan kita juga cukup santai dan ringan hari ini. Dan tolong diikuti dari awal sampai akhir ya, supaya tidak terjadi gagal paham gitu ya. Bahwa ini adalah obrolan orang biasa, orang jelata, bebas, yang bebas merdeka, tanpa batas, tanpa pretensi, tanpa keberpihakan. Kita hanya berpihak kepada yang kebenaran. Ya, saya kira itu. Siap. Baik, jangan lupa kalau memang sobat-sobat kicau jelata merasa ada manfaatnya untuk di-share video ini, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.